Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Raya Pekanbaru yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu adalah bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi bermohon pada Allah agar kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau fil yaumil akhir insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Judul pembahasan kita yang terakhir 3 minggu yang lalu itu di as-sabru was-syukru, kalimat dalam bahasa Arab sabar dan syukur. Sabar dan syukur pada intinya iman itu kalau dijadikan satu kesatuan dibelah dua, sebelahnya sabar, sebelahnya syukur. Jadi hidup itu cuma dua itu aja nilai keimanan itu, sabar, syukur. Sabar kalau mendapat musibah, syukur kalau mendapat nikmat. Nah, lalu maka di sini dikatakan falamma kanal imanu nisfani fanisfus sabr. Seandainya iman itu dibelah dua menjadi dua bagian, maka fanisfuhu as-sabru wa nisfu asy-syukru. Karena hakikon ala man nasaha nafsuhu ahabba najataha wa athara sa'adatuha alla yamila hazainil aslainil azimain. Jangan dia berpaling dari yang dua ini yang menjadi satu kesatuan. Maka orang mukmin itu sebenarnya hidupnya mudah saja di atas dunia ini. Dia mendapatkan cobaan ataupun musibah, sabar. Dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Makanya dalam kalimat sabar itu ada istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Makanya dikatakan di sini innahu Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala sabru jawadan la yaqbu wa sara ma la yanbu. Jadi dikatakan Allah jadikan sabar itu sebagai sesuatu yang indah jika kita melakukannya, walaupun persoalannya itu tinggal diri kita masing-masing menghadapinya. Maka ada sebuah kisah kepala suku di Basrah berarti Irak sekarang. Irak ini hampir mirip seperti di Libya. Jadi kepala-kepala suku itu berperan. Maka kalau memimpin negeri Irak dengan Libya itu memang harus diktator. Saya katakan harus, karena memang masing-masing ini punya kekuatan. Saddam Hussein dengan segala kekurangannya, kelebihannya dia diktator, maka negeri itu aman. Karena Irak itu hampir 80% itu Syiah, Sunninya cuma 20%. Sementara Saddam Hussein itu bagian dari yang Sunni, ya, lepas dengan kekejamannya. Jadi kalau Saddam Hussein itu kejam, tapi sekarang kan terasa sama orang Irak. Begitu Saddam Hussein hilang, tak selesai perang suku.
Libya gitu juga dengan segala kekejaman dan kekurangan Muammar Gaddafi, tapi negeri aman, tak ada yang merampok, ya. Orang lahir disubsidi, jadi hasil minyak itu untuk masyarakat, tak ada sekolah yang bayar, tak ada bus yang bayar, gratis, sampai listrik, air, semuanya tak ada yang bayar. Itu zaman Gaddafi. Sekarang karena kepala-kepala suku ini berkuasa, nah, itu juga masalah. Maksudnya masing-masing. Jadi seandainya di dalam ilmu tauhid kan gitu, seandainya di atas di bumi ini atau di alam semesta ini alihatani la fasadata. Seandainya ada dua Tuhan, maka jagat raya ini habis. Sama dengan gitu. Itu di ilmu tauhid tuh, laukana alihatani, dua Tuhan, habislah. Yang satu maunya gini, yang satu mau gini. Makanya kita setuju sih, kita setuju kalau memang ada kezoliman itu memang harus digebrak. Tapi kalau dengan munculnya kerajaan-kerajaan kecil kita hancur kan? Ya kan? Apalagi yang tak pernah muncul dari tahun berapa itu? Ada pula raja dilantik di kedai kopi. Bingung juga kita. Sekarang maunya apa dunia sekarang? Ya. Karena memandang dunia itu dengan mata yang ada di kepala ini. Jadi makanya ketika dia jalan di aspal tuh, yang ditengok itu wadah air sana tuh. Begitu dia sampai di situ, air itu tak ada. Itulah pandangan orang sekarang dengan jabatan. Ya, disangka dengan jabatan tuh dia bisa kaya, bisa prestise, bisa apa. Kalau kita kaji lagi ya, ini saya tidak menyalahkan orang mau viral ya. Kalau kita kaji lagi nih ya, zaman sekarang nih, terutama ya kalau selebriti sudahlah, kalau pelawak sudahlah, kalau apa lagi, yang penghibur ini oke lah, itu tak usah kita bahas. Kalau kita bahas dengan jeli ya, maksudnya jangan memandang dengan mata kepala ini, tapi pandang dengan mata hati. Kita masuk YouTube, dah sekian ribu berapa kalau kita udah dapat iklan tuh kapan dapat reward tuh berapa subscribe? Ya maksudnya yang nonton itu berapa ini baru kita, dia kan gini, kita begitu masuk YouTube nanti berapa sekian subscribe baru kita dapat iklan, ya kan? YouTube yang kita buat itu baru dapat iklan, dari iklan itulah kita nanti dibayar. Sekarang saya tanya, apakah semua iklan itu sesuai dengan syariah? Ini saya tidak menggugat orang yang masuk YouTube ya. Maksudnya begitu kita dapat subscribe, dengan sekian orang yang mau dapat subscribe baru masuk iklan di YouTube kita. Tadi saya tanya, apakah semua iklan itu syariah? Lalu dengan sekian subscribe itu pula kita dapat upah. Dari mana duitnya? Kok nggak ada yang jawab sih? Dari iklan. Tanyalah masing-masing tuh. Ini dunia ya, maksudnya kita mengkaji ini jangan viral ini. Maksud saya tidak mematahkan adik-adik kita juga Fudama untuk tidak masuk. Silakan saja yang beristihad. Tapi bagi saya pandangan itu coba kita pandang. Kita ini belajar ini bertahun-tahun nih. Yang kita pelajari itu tasawuf. Saya bukan orang ahli tasawuf juga, bukan. Karena yang dibaca di buku ini arahnya ke tasawuf, makanya saya terangkan. Dan saya tidak pernah juga suluk. Jadi jangan disangka Ustaz Fajri itu ini. Tidak, maksudnya kita ingin belajar saja bagaimana kita bisa mendekatkan. Intinya tasawuf dan suluk itu kan akhlak dan bagaimana kita berhadapan dengan yang maha kuasa, kan itu. Nah, sekarang kalau nggak dengar ya, patutlah tidak jawab ya. Saya ulang lagi, ya kan? Kita masuk YouTube, dah, lalu dapat subscribe, itu tanda orang suka menonton kita, dah. Lalu dengan sekian hitungan kita dapat apa? Dapat reward. Reward itu apa? Duit dari hasil kita mengembangkan itu. Nah saya tanya, dari mana duit itu? Dari iklan katanya.
Sekarang apakah iklan itu semuanya syar'i? Enggak. Nah, hitung aja sendiri dengan ilmu zuhud yang sudah kita pelajari selama ini. Saya enggak menvonis halal haram, enggak. Saya bukan mufti. Maka tanya mata hati, sholat hajat, minta sama Allah petunjuk, benar apa tidak. Saya tak bisa memutuskan. Saya cuma memberikan gambaran. Nah, itu yang menjadi kebanggaan hari ini. Makanya banyak ustadz ini viral. Begitu udah viral kan orang semuanya ingin dia ceramah. Suatu hari dia pilih, dapat sekian jadwal, diambilnya 2 jadwal, tapi waktunya bersamaan. Ditengoknya masjid mana nih? Ini yang besar nih masjidnya. Masuk dia masjid yang besar. Di sini tanpa dia mengkonfirmasi untuk membatalkan. Ternyata orang ini menunggu. Saya cerita ini nyata karena ada jamaah yang mengadu sama saya. Ustadz itu gimana? Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Kalian dapat dari mana? YouTube, kayak YouTube. Yang di sini orang kampung itu juga mau mengadakan Isra Mi'raj. Ditunggulah habis Isya. Menjelang Isya dapat WA lah pengurus masjid yang mengundang ustadz nih. Maaf Pak pengurus, saya tadi pulang dari Dumai. Nah, ya, mobil saya mogok di jalan tol karena solar habis. Saat solar habis kemarin, saya berpikir macam mana mogok di jalan tol ini, macam mana bentuknya? Kok bisa membawa mobil nggak tahu apa namanya itu? Nggak dibaca ampere minyak itu. Macam mana bentuknya mobil mogok di jalan tol? Saya juga nggak ngerti. Lalu dia tak datang. Masyarakat yang menunggu ini karena dia orang viral kecewa. Pengurus dihujat. Wah, macam mana mengundang tak betul? Udah hari-hari dia tak datang. 1/4 jam setelah itu ustadz ini di-share oleh masjid yang mengadakan Isra Mi'raj di tempat lain. Dapat YouTube-nya oleh pengurus yang di sana. Apa isinya? Coba bisa kita bayangkan. Kurang ajar, ustadz tak jelas. Coba bayangkan. Itu baru di dunia. Apa yang kita lakukan di sana bisa diketahui oleh orang di sini. Maka jangan sekali-kali membohongi masyarakat. Saya katakan itu. Coba, kalau sudah ustadznya seperti ini, jamaah yang mendengar itu seperti apa? Nah, kalau dari dulu kan kita pepatahnya sudah jelas. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau sekarang bukan lagi kencing berlari sekarang. Guru kencing berlari, murid kencing terbang. Di atas pesawat kencing ya kan, terbang. Siapa yang mau jadi contoh lagi? Sedangkan kita harus amanah, tepati janji. Dia viral di sana di sini dia tak datang. Orang kecewa di sini, akhirnya digantikan dengan ustadz lokal. Ustadz seperti apa itu? Memang dia mungkin dapat dari YouTube, ya nggak ada masalah. Tapi pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Ini yang dikatakan tadi, ada syukur, ada sabru. Ya. Jadi syukuri ajalah yang kita berada pada posisi itu. Jangan nak ekspektasi itu tinggi, tapi kita tidak mengukur diri, sehingga nanti kalau tak tercapai stroke. Itu maksudnya. Kita ini kadang-kadang kan berekspektasi tinggi, harus gini. Tidak diukurnya tenaga yang ada itu. Akhirnya apa? Anjlok. Itu yang menyebabkan orang sakit itu. Itu persoalan juga dalam hidup. Makanya di situ harus ada sabru, sabar aja lah, ya kan? Kalau dihitung-hitung hidup ini kan masalah sabar dan syukur. Yang duluan pulang dari Mesir itu Fajri Ansar, Mustafa Umar, Nixon Hussein. Udah ngaji juga kami di Masjid Agung itu. Tapi begitu Mustafa Umar datang, kan Mustafa Umar lebih dikenal, Fajri Ansar hilang. Begitu datang Abdul Somad, lebih viral lagi Abdul Somad. Lalu apa yang menjadikan hati kita iri satu sama lain? Sudahlah, biar itu takdir dia, ini takdir kita, ini yang kita jalani. Jalan.
Makanya saya bilang sama kawan-kawan dulu di jamaah di Masjid Raya ini, awal kami ngaji ini 5 orang, dan kita digugat, ngapa pula itu Fajri Ansar bikin pengajian di Masjid Raya itu, udah ada di sini Masjid An-Nur. Saya bilang nggak mungkin Masjid An-Nur saja kita makmurkan, coba pula saya, ya kita segini-segini aja jemaah kita, nggak banyak, nggak pernah viral juga. Bagi saya yang penting mau jalan, tak ada masalah. Dan saya ngaji di masjid apa? Di Masjid At-Taibah itu, yang ditinggalkan oleh paman saya Haji Tengku Syekh Hamzah itu ibu-ibu terus 15 orang. Sekarang tuh tinggal 10, itu pun dah berganti-ganti, udah banyak yang mati. 98 tuh kami buka, saya diserahkan, Ananda, aku sudah tua, ini pengajian. Dimulai dari surah Al-Baqarah. Hari ini 98, hari ini top berapa? 2022, itu baru sampai surah Yasin. Kami ngaji aja. Dan saya tak pikir dengan dalam kesulitan tuh Allah bukakan jalan. Nah, kalau kita ingin disanjung dengan manusia, viralkan aja lah di YouTube itu. Tapi kalau kita ingin disanjung oleh makhluk Allah yang ada di langit itu, tak usah kita pikirkan viral tak viral, ngaji aja. Sekarang kita mau milih yang mana? Dan jadikan contoh yang baik di hadapan orang. Jangan kita yang mengajar manusia ini sifat utamanya rakus, tamak. Giliran kita disuruh jadi ketua masjid, kita pula yang rakus. Tak jelas ustaznya. Ilmu itu praktek yang penting, bukan banyak di otaknya. Maka yahtiful ilmu bil amal. Ilmu itu bisa menjadi sesuatu yang baik ketika orang yang berilmu itu mengamalkan apa yang dia katakan. Itu yang dilakukan oleh Buya Hamka. Dia tak mau. Begitu dia pemilihan ketua MUI, dia diangkat, oke, dia terima. Sebenarnya dia tak mau juga. Begitu keluar fatwa, lalu penguasa mengatakan ganti fatwa itu. Kalau kan harus mengganti fatwa, aku berhenti dari ketua MUI. Ada ulama seperti itu sekarang. Wah ya, ulama ngakunya ulama, dikasih fasilitas oleh penguasa, berubah fatwanya. Ya, yang haram tadi jadi halam, bukan haram lagi. Ini persoalan hidup kita hari ini tuh seperti itu, ya kan? Makanya dikatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sebenarnya kajian tasawuf dan zuhud nih intinya ke situ. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, itu untuk menyempurnakan akhlak. Dan yang kedua adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya terdapat pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Nah, sekarang siapa yang mau kita jadikan contoh? Coba kita tanya anak kita sekarang, siapa yang mau kita banggakan? Kau mau jadi siapa? Udah besar nanti. Kalau dulu misalnya kita katakan, saya besok mau jadi Pak Habibie karena teknokrat. Sekarang siapa? Coba tanya. Di negeri kita yang 230 juta penduduk ini, coba kita tanya anak kita, mau jadi apa sekarang? Jadi penyanyi Korea. Ini siapa yang salah didik? Ayahnya kah? Ibunya kah? Gurunya kah? Walau alam. Karena kalau kita salahkan guru pun sekarang ini merah telinga anaknya langsung dipisum ke dokter, gurunya masuk penjara. Padahal dia tahu anak itu tidak bisa dididik di rumah, dia masukkan sekolah, lalu kena jentik sedikit telinga anaknya, sengaja anak itu ditempelengin telinganya balik, satu merahnya divisum, masuk penjara, ditahan guru itu. Ini orang tua seperti apa yang model begini? Dia tahu dia sendiri tak bisa mendidik anak itu di rumah. Kami banyak punya kasus juga di Siak itu, wali murid kami itu menggugat, silakan aja sih. Kalau memang harus kami harus menahan ini, ya udah, itulah takdir kami untuk masuk, mau diapain. Akhirnya tak terjadi juga, mundur sendiri. Makanya saya katakan, jangan menyalahkan guru kalau kita tak bisa mendidik anak di rumah, lalu kita masukkan di sekolah. Sekolah itu bukan bengkel. Maka perlu ada sabar, ada perlu syukur. Kalau anak itu bisa berubah, kita bersyukur. Kalau tidak bisa berubah, sabar aja dulu. Jangan dikirim dari duit
kita jadi pakan itu untuk sekolah anak, maka tak hafal-hafal Qurannya. Jangan berpersepsi sekarang anak nakal masukkan pesantren. Tidak juga jadi. Niatkan saja lillahi ta'ala, sudah aku ingin mendidik anak. Yang penting kalau dah masuk asrama itu kan 24 jam dia akan didekatkan dengan agama itu. 24 jam. Coba masuk sekolah umum, maghrib belum sampai ke rumah, masih di luar. Coba di pesantren, maghrib tu dah duduk di masjid, habis sholat tu Allahumma firli, Rabbi firli wali walidayya. 24 jam kita didoakan oleh anak kita. Itu masalah kita. Bukan berarti saya tamat pesantren saya harus memaksakan, tidak usah. Yang penting didik anak itu seperti bagaimana rasanya mendidik anak itu. Begitu juga lah guru-guru itu mendidik. Sekarang guru-guru tidak lagi mendidik di sekolah, mengajar aja. Karena kalau mendidik lapor yang berwajib. Kita nggak boleh mukul. Padahal dalam Islam juga boleh memukul anak itu kalau tidak sholat, dipukul umur 10 tahun. Pukul itu memang juga tidak di kepala, ada. Itu. Jadi orang-orang tua kita dulu tuh simple. Saya dulu kalau tak ngaji satu hari diikat di tempat tidur tuh, mulai dari punggungnya sampai kakinya merah, ini kena ikat pinggang. Begitu ayah kita ngajarkan. Mana ada macam sekarang. Kalau gurunya dia melaporkan guru gini-gini, kita lagi yang kena dengan ayah kita. Kau yang tak jelas, aku tahu guru itu. Nah gitu. Sekarang enggak, anak melapor ini udah habis, gurunya yang dipidanakan. Ini orang tua tak jelas. Kalau sudah seperti itu, tanya balik, apa yang pernah kita makan, dari mana hasil yang kita makan, apa yang kita berikan kepada anak, dari mana yang kita berikan dari anak, apakah itu halal. Itu harus ditanya. Kenapa sikap anak seperti itu? Karena air cucuran atap itu tak akan jauh jatuhnya dari atap. Sifat anak itu tidak akan pernah jauh dari sifat orang tuanya. Yang bisa merubahnya adalah agama. Itu dia. Jadi jangan menyalah-nyalahkan orang gitu. Karena kita sendiri yang tak jelas. Ya kan? Duit pakang tanah yang menipu orang itu dikasih anak untuk sekolah tahfiz. Mana pula hafal anak itu Al-Quran? Itu persoalan. Saya tidak marah. Memang seperti inilah kejadian kita hari ini, ya kan? Kenapa bernafsu sekali untuk menduduki sesuatu tempat itu? Apa kita memang lebih baik dari orang itu? Ini kan persoalan hidup sekarang ya. Persoalan hidup. Ternyata sudah duduk di situ pusing kepala. Yang tadi rambutnya tegak waktu mengambil tempat jabatan, tegak rambutnya. Begitu duduk sebulan langsung turun rambut tuh. Belum tentu. Jangan menghayal sesuatu yang kita tidak mampu untuk itu. Sudahlah, berikan kesempatan orang, kasih mana yang lebih piawai baik. Saya juga sering ditawarin dulu jadi ketua MUI. Saya bilang saya tak pantas jadi ketua. Kedudukan saya cuma hanya sampai sekretaris. Karena kalau ketua itu harus agak tunduk, aman. Tak bisa dengan mulut model saya ini jadi ketua MUI. Tak bisa. Karena saya pantang, saya tengok, saya habisi aja gitu. Nah itu ya maksudnya ya. Maka perlu ada kesabaran. Lalu ketika Allah memberikan sesuatu yang enak, maka dikatakan apa itu makna sabar? Ma haqiqatus sabr. Di sini katakan as-sabru qatan al-man'u. Sabar itu secara bahasa artinya menahan. Sabar itu artinya adalah melarang diri untuk mengerjakan sesuatu yang berlebih. Lalu dikatakan wakilah wa al-khalqu fadil min akhlaqin nafs. Sesungguhnya sabar itu adalah akhlak terbaik yang ada di jiwa manusia. Itu dia. Lalu dikatakan juga wa qala ba'dhum huwa at-taba'ud anil mukhalafat. Apa itu sabar? Sabar itu menjauhkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang mukhalafat itu yang bertentangan dengan syariat Allah. Lalu dikatakan wa qala akhar wal wuquf. Dia wukuf, berhenti, berdiri. Nah itu sabar itu. Ingin sesuatu sabar. Gitu kan? Kemudian arti yang lain adalah di sini al-ghina fil balawi bila tahurin wa syaqwa. Jadi dikatakan di situ al-ghina'an. Ghina'an itu artinya menahan diri dari sesuatu yang sifatnya tak menguntungkan, tak sesuai dengan syariat. Lalu dan dia tidak menyebut apa-apa, itu yang sabar. Sabar itu tak disebut, tak diumpat, tak di ini. Dia sabar saja. Maksudnya kemudian
tajarrutul mirarah min ghairi ta'bas. Jadi sabar itu adalah bisa menahan diri tapi tidak mengumpat. Ditahannya dirinya tapi dia tidak mengumpat. Makanya di dalam hadis, di dalam riwayat, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah dikatakan jika tak bisa menahan, ya, jangan diikuti sodakoh itu dengan umpatan. Kita ngasih tapi ngumpat, itu lebih baik kita tak ngasih dan diam, lalu kita katakan kalimat yang baik. Maksudnya kalau kan ngasih, jangan ngumpat. Kalau tak ngasih, aku tak bisa mengasih, aku tak bisa mengeluarkan sedekah, aku tak bisa memberi kau hari ini. Selesai dengan kalimat yang baik. Apabila tidak bisa memberi sedekah dengan baik, lebih baik tak usah ngasih, ya. Udah, jangan diikuti sedekah kita minta. Dia ngasih juga, itu tak boleh. Itu dalam sabar. Kalau kita rasa dia bohong, tidak usah dikasih. Sudah, kami tak bisa ngasih, pergilah. Ya. Ini ngasih tapi entah iya entah tidak nih, entah iya dia punya rumah anak yatim entah tidak. Itu jangan. Kalau ragu nggak usah dikasih. Kan Ramadan kemarin tuh handphone kita tuh banyak tuh, entah dari mana-mana. Saya pernah sekali saya cek, ibu, saya tengok ini, saya bilang kan, telepon tak diangkat, telepon 3 kali saya telepon baru diangkat. Ibu, saya tengok di sini ibu punya panti asuhan di daerah Jambi. Iya pak. Di mana daerahnya? Di kota Jambi. Tolong kasih saya alamat, kasih alamat. Kami yang tamat pesantren ini kan kawan-kawan banyak. Telepon orang Jambi, kau cari di jalan itu nama panti asuhannya ini, pengasuhnya ini. Apa kata kawan saya di Jambi? Itu pasar Ustaz, tak ada di situ. Nama panti asuhan itu pun tak ada. Jadi sekarang handphone ini digunakan untuk menipu. Hati-hati. Hati kita dah enak nih, adalah biar aku agak sadar kepada Allah, nyumbanglah sedikit. Tahu-tahu sumbangan kita tuh tak kemana-mana gitu. Maka perlu juga ditelepon gitu. Makanya kemarin waktu Ramadan ada kawan kita membawa orang Palestina, saya tanya, di mana Palestina? Ya, untuk apa ini duit? Mana bukti pengiriman duitnya? Saya gitu kan. Akhirnya nanti saya kirim. 3 hari sudah itu baru dikirimnya. Sumur-sumur bor yang ada di Palestina itu yang dibuat dari hasil sumbangan itu. Akhirnya saya WA kawan-kawan yang di kedutaan Palestina Jakarta. Jangan dulu Fajri. Jadi kita ini digunakan ketika orang nak berbuat baik Ramadan tuh masuk semua minta sumbangan. Kita kemarin Ramadan itu cuma 1 aja kita minta sumbangan. Bagaimana kita bisa membayar imam, itu saja. Dan itu tidak kita viralkan. Pribadi, japri pribadi. Alhamdulillah selesai. Karena kita punya rekening Masjid Raya yang mau nyumbang ini. Kita memerlukan ini. Saya cuma japri aja. Yang saya anggap mampu, tang. Alhamdulillah masuk 5 juta, selesai. Sudah itu kita bikin laporan. Uang tuh ini. Kita kalau minta sumbangan tuh kasih laporan. Kalau perlu dikasih bukti bahwa penerimaan itu ditandatangan oleh orang itu ini. Itu baru orang bertanggung jawab. Sekarang panitia yang minta sumbangan itu pernah nggak memberikan kepada bapak ibu itu laporannya? Kapan duit itu sampai, untuk apa duit itu sampai? Kadang-kadang yang kurang ajar panitianya juga nih. Event organizer, minta duit. Kami pernah dulu yang pertama dapat duit itu 300 juta entah berapa. Kemudian siapa yang ngantar? Kami yang ngantar. Ongkosnya dari mana? Dari duit ini. Saya bilang tidak jelas juga. Kan persoalan itu. Dapat duit 200 juta, lalu dia pergi ke Palestina mengantar katanya. Saya kan tidak bisa mengaruh. Sekarang duit sumbangan itu untuk perjalanan dinas orang itu atau untuk sumbangan orang di sana? Allahu a'lam. Zuhud itu aja tuh, tasawuf itu akhlak. Kita ingin berbuat tuh, ini tidak betul ini, tak bisa ini saya melakukan ini bukan kerja saya. Itu menahan diri itu. Kalau macam saya ini mengajarkan, karena hasil bacaan ini saya kasihkan, hasil korban ini tergantung kita masing-masing bisa menahan diri atau tidak. Ya.
Kalau ini rasanya bahaya, tinggalkan. Kita bukan latah menanyakan, bercuriga tentang orang yang minta sumbangan, bukan. Tapi kan kita perlu tahu juga ini sampai apa tidak. Sama dengan haji, datang orang dari Saudi itu, siap manasik haji, silakan bapak ibu membayar dam, nanti kami yang proses dam itu, ini kan itu ya. Nanti waktu motong kambing tuh dah hadir gini. Kewajiban membayar dam itu mulai kita niat tamattu. Lalu yang kewajiban yang benar lagi itu tanggal 8 Zulhijjah ketika niat labbaik Allahumma hajjan, itu baru jatuh wajib membayar dam itu. Tapi memang tidak mengapa juga dibayar sebelumnya. Lalu kenapa kita bayar di Indonesia? Ada jaminan kita bisa pergi haji setelah dibayar itu? Itu kalau kita nanti orang ini meninggal tak pergi haji, duitnya kemana? Pengumpul dam inilah nanti pulang dari dapat fee dari orang yang fee beli Innova, begitu digas tuh suaranya apa? Nggak jelas. Yang paling mudah menipu orang di agama inilah. Kami punya pesantren, panti asuhan, ini. Kenapa ini terjadi? Karena sabar untuk hidup itu tak ada, syukur atas nikmat itu tak ada. Itu judul kita itu. Ngapa? Nggak sabar dia menghadapi kehidupan ini. Sabar aja lah. Buat baik. Kita memberi orang itu tidak gratis itu. Maksudnya tidak gratis itu dari Allah itu tak gratis. Allah akan berikan kita kelapangan hidup. Bukan lagi ada orang memberi, itu mungkin salah satu. Allah lapangkan urusan kita. Itu persoalannya. Kemudian dalam kalimat ini al-akhbar min fadilatus sabr, dikatakan apa kisah dari hal ini? Dikatakan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man yatasabbar yasbirullah wa ma a'ta ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Jadi dikatakan dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, man yatasabbar yasbirullah, barang siapa yang menanamkan dirinya kesabaran, maka Allah memberikan kesabaran itu secara langsung kepada dirinya. Wa ma a'ta ahadun, dan tidaklah seseorang itu memberikan sesuatu atau an khairan, pemberian yang baik, wa awsa' minas sabr, sesungguhnya pemberian dia sesuatu yang baik itu sebenarnya itu adalah lebih luas dari kesabaran yang dia lakukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW man yuridillah bihi khairan yasubhu min. Jadi barang siapa ayyusibuhu bala, jadi barang siapa yang Allah inginkan kepadanya sesuatu yang baik, maka Allah uji dia. Itu dia. Jadi kalau ada ujian Allah kepada kita, itu menguji kesabaran kita, tapi sebenarnya Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita. Tak ada sesuatu itu diraih dengan sesuatu yang baik itu kecuali dengan kesabaran yang musibah itu diturunkan oleh Allah kepada kita. Pasti ada cobaannya. Berdagang itu pasti ada gagal. Belajar itu mesti ada gagal juga. Baru kita bisa naik ke puncaknya. Bukan seperti kita main di internet mau dapat duit banyak, akhirnya hilang semuanya kan. Orang di pasar bawahnya berpuluh tahun berdagang payah menyimpan duit itu. Awak masukkan duit 100 juta mau dapat 2 miliar. Itu dunia maya, dunia tipuan. Dunia maya tuh dunia gaib, tak jalan. Main di situ. Tahapan nama itu enggak tahu saya. Mereknya trading, tak ya trading tak tidak gitu. Mereknya trading. Banyak yang tergadai sekarang. Kenapa dia bisa melakukan ini? Karena kesabaran hidup itu tak ada. Kenapa dia bisa melakukan ini? Karena dia tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Macam gini aja, macam gini. Oh ini nih. Di dalam foto di internet tuh, ini orang yang pertama masuk dalam program ini. Berfoto dia, di belakangnya apa?
pesawat pribadi, entah ya pesawat dia atau tidak. Tapi boleh jadi juga dia dapat, karena orang-orang pertama itu macam dulu ada BMA, ada JRS dulu kan ya, masukkan duit 20 juta, 20 hari kerja dapat 40. Awalnya orang masuk sehingga orang menarik, dikumpulkan duit satu keluarga, masukkan 500 juta, lenyap. Ingat gak dulu tahun 99 temenung, ada jamaah saya waktu itu, Ustaz, aku ngumpulin duit 200 juta nih sekitar 30 tahun Ustaz ditabung, lenyap. Saya bilang, kenapa tergoda? Padahal Bapak tahu, saya bilang, berdagang aja tuh, 20 tahun berdagang baru dapat duit 200 juta tuh. Sekarang dilenyapkan dengan, sekarang dirayu letakkan 200 juta, 20 hari kerja dapat 400 juta. Mana ada orang mau rugi? Yang namanya judi itu, bandar itu tak pernah rugi. Dia olah itu judi itu. Dikasihnya sedikit, main tang, baca iklan, dapat kita sedikit 1 juta, masuk lagi kita, beli lagi. Judi itu begitu. Ya, berapa banyak orang main jalan judi online ini yang habis-habisan. Ada kawan saya dulu biasa minta tolong uruskan paspor, kalau mau urus paspor, hilang dia. Kemana? Rupanya duit-duit orang yang untuk ngurus paspor itu dibawanya lari. Judi online. Kenapa ini terjadi? Tidak sabar dengan hidup. Kenapa ini terjadi? Tidak bersyukur dengan apa yang ada. Sudahlah, Allah itu Maha mengetahui. Ini yang untuk kamu. Kamu membutuhkan ini, ya. Jalan aja. Kalau nanti Allah ingin mengayakan, dia dikayakan oleh Allah. Kalau Allah ingin mengangkat kita ke jabatan itu, Allah ambil kita tuh mulus aja jalan untuk mendapatkan jabatan itu. Bisa kita mendapatkan jabatan itu dengan cara yang lain, maksudnya tidak diridhoi Allah, memang dapat. Tapi kita sudah terkutuk. Sekarang kita pilih, tak punya jabatan atau dapat jabatan yang menyalahi aturan Allah. Silakan aja milih. Misalnya gini, ini ada persaingan, yang ini pergi ke dukun, yang ini dia sholat, terserah sama Allah, ya kan? Yang ini pergi ke dukun. Ada pertanyaan, apakah Allah memperkenankan permintaan jin ataupun iblis? Perkenankan. Mana dalilnya Ustaz? Ya Allah, tak panjang dalilnya. Ya, wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, kata Allah, sujudlah kepada Adam. Maksudnya sujud menghormati, bukan sujud untuk bersujud untuk menyembah. Apa kata iblis? Untuk apa ku sujud? Adam itu diciptakan dari tanah tembikar yang keras. Kami ini khuliqal janna min marijim min nar, ya kan? Jin itu kan diciptakan dari api yang menyala. Makanya dulu ada anekdot gini, kawan-kawan gontor lah kami di WA, kenapa Mbah Marijan ini wafat di debu yang panas katanya? Karena namanya min marijim min nar. Marijan itu kan api yang menyala. Salah nama ini kata kau. Khuliqal janna min marijim min nar. Kami ini diciptakan dari api yang menyala. Ngapain sujud dengan yang diciptakan makhluk kau yang diciptakan dari tanah tembikar, ya Allah? Kata Allah, ukhruj, keluar dari surga, kau diazab. Apa kata iblis? Lihat, Allah tuh marah, murka, ukhruj. Apa kata iblis? Baik Allah, aku terima, karena aku membangkang, aku terima azab itu. Anzirni ila yaumin yub'atsun. Ada permintaan iblis, beri aku tangguh sampai hari kiamat. Saya tanya, dikasih Allah enggak? Dikasih. Jadi kalau kita minta ke dukun, dukun minta ke iblis, iblis minta ke Allah, dikasih. Cuma jalan kita ini sesat. Ada nggak orang minta ke dukun dapat di jabatan dulu? Dapat, tapi sesat. Kita sudah mensyirikkan Allah. Allah kasih. Buktinya iblis minta anzirni ila yaumin yub'atsun fa innaka minal munzarin. Kata Allah, kau termasuk orang-orang yang menunggu. Itu kata iblis, fa bima aghwaytani la aqudanna siratakal mustaqim.
disebabkan engkau telah melaknat aku ya Allah, karena engkau juga berikan aku tangguh, aku akan goda hamba-hambamu semuanya sampai hari kiamat. Nah, itu yang jadi pengikut iblis tuh, pergi ke dukun minta jabatan, pergi ke dukun minta kaya, pergi ke dukun minta, itu tuh pengikut iblis. Ya kan? Pergi ke dukun apa? Nah, mereknya ustaz, pergi ke dukun, pindahkan penyakit ke binatang, tak jelas itu. Sekarang mau Idul Adha nih, syarat kita memotong binatang itu apa? Pisaunya harus tajam. Kenapa harus tajam? Supaya sikit sakitnya. Sekarang penyakit kanker kita pindahkan ke binatang tuh. Kurang ajar nggak kita? Kurang ajar. Ustadz macam mana ini? Dukun itu. Dukun tuh semuanya kacau itu, sesat itu. Kecuali dua aja, dukun beranak dengan dukun urut. Itu aja lah yang agak bagus sedikit. Itu pun dukun urut itu pun kita tengok juga mantranya. Kadang ada juga mantra dia manggil jin. Ini nenek ini dah tua, kok ngurutnya kencang ya? Mungkin ada khodam juga gitu. Tapi masih toleransi lah. Maksudnya di persoalan khodam ini masih berbeda pendapat. Sekalangan ulama ada yang membolehkan. Tapi lebih banyak yang tidak. Kenapa? Kita sudah tua nanti, zikir kita ini kan kurang, maka dia mengganggu. Makanya kalau baca Yasin itu baca itu, tengok ada bacaan Yasin kan, Allah mahdim lana minal jinni minal iman. Itu ada yang cetakan yang biru, yang apa, yang ungu itu ada situ doanya tuh. Selama ini diaminkan enggak? Datang jin itu, aku mau membantumu, kita yang lari ya. Baca itu Yasin tuh, ada di situ doa tuh. Nah, itu persoalan hidup. Kadang-kadang receh-receh hidup tetapi menyalah gitu. Bisa pula dia minta nomor judi dengan dukun. Dukun itu tak pernah dia menerka nomor itu benar. Ada pula minta jabatan dengan dukun. Dukun itu tidak punya jabatan, macam mana kita dapat? Hanya. Kadang otak kita ini bolak-balik dengan nafsu. Minta jabatan eselon 2 melalui dukun. Dukun itu jangan kena eselon 2, eselon 4 nya tak pernah dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak jelas juga itu. Saya nak marah, kita interpretasi diri aja lah. Saya juga banyak salah. Kadang-kadang kan kita kalut berobat. Kasihnya ayam hitam, sembeli. Tengoknya dibukanya. Nah, kaki Ustadz nih dah parah nih Ustadz, dah biru-biru nih. Masa bisa pula nengok penyakit di ayam kalau tidak ada jin? Tak mungkin lah. Manusia ini punya kemampuan itu terbatas. Tak mungkin dia bisa memindah penyakit itu. Pasti ada jinnya. Nah, sudah itu pergi pula merek kita nih, orang yang sudah mengaji puluhan tahun pergi berobat. Ada bedah dada ini dengan telunjuk. Ditengokkan jantung tuh. Nah, sudah itu dilem oleh. Tak masuk akal. Kalau tidak jin yang bekerja itu tak mungkin. Tapi jin itu pakai mahar, bayar 1 juta untuk sehat 1 bulan. Sudah 1 bulan sakit boleh. Nah, dikasih Allah, tapi kita sudah sesat di jalannya. Dikasih Allah. Saya katakan lagi, apa bukti jin itu dikasih? Itu iblis tuh, sudah membangkang Allah, masih dikasih Allah. Aku beri tangguh kau. Bahasa harian kita, aku beri tangguh kau. Kata iblis, fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukumku ya Allah, maka aku akan goda hamba-hambamu. Tapi Allah berjanji, illa ibadiyas salihin, kecuali hamba-hambaku yang soleh, kau tak sanggup menggodanya. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab. Begitu jalan Umar bin Khattab, lari jin itu semuanya. Jin yang di jalan itu lari semuanya. Itu Umar bin Khattab itu. Kita inginnya seperti itu. Jangan kita pula yang patuh-patuh sama jin. Bodoh kali kita, kan? Minta jadi kaya dengan dukun. Dukun itu dari dulu miskin-miskin juga, dia tidak ada kaya, minta semua dia. Logika yang tidak jalan gitu. Orang kalau dah hawa nafsu yang memakan otak ini tidak jalan lagi nih. Bernafsu dia untuk 1 jabatan doang, ini ya nggak jalan lagi. Segala cara dia buka. Kadang-kadang payah mau ngasih tahu. Entah telinga tuh bingal, entah apa nggak tahu, entah makanan tuh juga sebabnya telinga tuh nggak mau lagi ada pula Ramadan kemarin lapor sama Ustaz, kami tadarus sampai jam 10, mengamuk dia Ustaz, masuk dia ke masjid tuh, itu iblis bilang, yang nggak mau dengar Al-Quran itu iblis, yang nggak mau dengar azan itu iblis. Bisa pula dia gugat, ini aturan apa, kau muslim atau tidak? Kalau kau muslim berarti telinga kau tuh telinga iblis.
ya kan? Bisa pula azan mengganggu tidur, menyanyi. Ya kan? Kami dulu tinggal, ada kawan-kawan kita tinggal di sekeliling Masjid Al-Azhar, ya kan? Ada tempat tinggal di situ. Suatu hari datang turis asing, kan tidak boleh masuk masjid, boleh tapi dipakaikanlah kalau perempuan. Naiklah ke atas. Begitu naik ke atas, orang berbuka, azan di mana-mana. Apa kata turis ini? Indah betul suara ini. Kita mengatakan suara itu tidak jelas, memang tak jelas, tak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah berupa telinga dan otak yang ada. Akal nih, kenapa dinamakan akal? Ain, qaf, lam, iqal. Tahu nggak yang diletakkan oleh orang Arab? Diletaknya sini serban itu, lalu dikasihnya yang hitam tuh. Itu iqal. Kalau bahasa Arabnya egel, karena bahasa Arab itu dijadikan bahasa Indonesia egel. Egel itu dari kalimat iqal sebenarnya. Akal. Akal itu terbatas. Yang luas itu ini ya, keimanan. Maka kalau kita mendeteksi azab kubur dengan otak, gila. Kalau kita mendeteksi rezeki dengan otak, gila. Gila kita, enggak ngerti kita. Itu tadi. Saya sering cerita dengan kawan-kawan. Ya, anak pertama, kedua, ketiga lahir itu di Petala Bumi. Kenapa? Enggak ada duit. Kalau masuk ke spesialis, visit aja berapa? Visit dokter tuh menengok itu berapa? Masuk Petala Bumi, bidan senior selesai 1 juta selesai. Itu pun begitu selesai anak lahir, kata bidan tuh, Ustaz perlu gizi. Kita kan hidup prihatin aja kan. Ini istri nggak cukup nih dengan air susu aja, perlu gizi. Apa gizinya yang terbaik? Susu Morinaga. Berpikir saya membeli susu Morinaga itu. Morinaga itu susu paling mahal saat itu ya, 2001, 2002, 2006 anak lahir 33 itu tidak sanggup beli susu Morinaga tuh. Saya bilang sudahlah, kami tawakal Allah aja dengan susu ibunya. Selesai, cari daun katu daun katu itu aja deh, biar banyak susu ibunya kan. Kita minta nasihat orang tua-tua bagaimana supaya ibu itu punya susu yang itu tadi, air susu itu dari apa? Daun katu itu katanya, daun katu apa, toge tahu kalau Allah. Hidup itu sabar, syukuri yang ada. Ngapa kita tidak bisa beli Morinaga utang-utang, nanti tidak terbayar utang. Hidup ini kan jangan terlalu berekspektasi. Ekspektasi tinggi itu yang dikatakan tulul amal, menghayal. Itu yang membuat orang main judi online itu. Orang ini udah dapat nih upline saya udah dapat, di belakang itu langsung mobil Mercedes, entah iya atau tidak. Iklan semua itu. Kita ini kan kena korban iklan. Oh ya, sikit lagi. Habis gaji itu semua. Gadaikan di penggadaian. Memang merek penggadaian itu, ya kan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa tanpa masalah? Terakhir itu masalah lah. Digadaikan semua. Ya kan? Nah, ini dia. Saya banyak permisalan tuh, ini sabar, ini syukur. Jadi sabarlah dengan hidup itu. Syukuri aja apa yang ada. Kenapa? Ya kan? Agak bertengkar-tengkar sedikit ke rumah tuh dah. Ini udah terlalu Ustaz. Tak bisa lagi dipertahankan Ustaz. Minta sama Allah. Sholat hajat tuh malam Jumat itu 12 rakaat. Ayat kursi dengan amanah Rasul. Ayat kursi amanah Rasul 12 rakaat. Lalu banyak zikir, salawat. Lalu terakhir setelah selawat itu, bayangkan orang yang marah-marah sama kita tuh, ya Allah bukakan hatinya, minta bayangkan tuh. Sebut namanya dengan bintinya tuh. Kalau tak juga berlaku 40 hari, sholat kita yang salah. Jangan nyalahkan orang, berarti sholat kita nggak khusyuk. Kita nggak betul-betul minta sama Allah. Jadi kalau kita ada masalah, lalu kita sholat, tak selesai masalah kita itu, kita yang salah. Jangan-jangan waktu kencing tak bersih air kencingnya, ya kan? Sholat juga, udah tuh sajadah tak dicuci-cuci di rumah. Kalau mobil tiap hari dicuci, sajadah susah mau bau apok mau tak cuci-cuci. Kadang orang mau numpang di rumah kita mau sholat tuh malas, dia sujud di sajadah tuh, seperti itu. Kalau mobil tiap hari tuh dikilat pakai kit, giliran sajadah tempat sholat tak pernah dicuci. Ini kan manusia yang tak jelas juga ini. Kalau mobil kan penampilannya di luar, kalau sajadah kan di dalam. Nanti aja lah cuci.
Padahal sekarang taruh aja di apa tuh, di laundry itu, selesai tuh. Mau model apa? Yang penting duit aja. Taruh laundry model apa sekarang yang tak ada? Baju jubahnya mulai dari harga 5.000 kita nyuci sampai dengan harga 150.000 yang tak pakai air itu, masuk pakai kimia, dia terbuka semuanya. Yang ayat-ayat Yasin yang ada di sini ya terbuka loh. Itu 100.000 tuh. Selesai itu dalam satu hari. Apa yang tak ada sekarang? Nah, kita aja tinggal kita mau atau tidak. Makanya sabar aja lah, hidupi jalan, hidupi. Inilah Allah takdirkan kepada kita. Ya, kemudian bersyukur. Kalau kita bersyukur, la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, aku telah memberikan. Lalu kenapa kita tak yakin dengan kalimat Allah? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, niscaya engkau tak akan bisa menghitungnya. Itu sudah ketentuan Allah. Terakhir, sabar dan syukur ini sedikit kita kaji ya. Contoh ya, rukun iman itu ada berapa? Yang pertama iman pada Allah. Kemudian yang kedua malaikat. Ketiga apa? Kitab, Al-Quran. 4 apa? Rasul. 5 apa? Takdir, qada dan qada. Baik yang baik ataupun yang buruk. Yang terakhir hari kiamat akhir. Nah, Quran telah turun lizzakari mislu hadzil unsayain, kata Al-Quran. Untuk laki-laki itu bagian warisnya 2 kali bagian perempuan. Lalu kita bilang dah kuno itu. Sekarang ini zaman modern, keadilan, laki-laki perempuan sama, bagi rata. Yang dilawannya apa nih? Al-Quran. Berarti rukun iman yang kepada Al-Quran, berarti dia tidak beriman. Lengkap. Nah, sekarang kita hidup begini, kita dah berusaha tetap pada posisi itu. Itu iman kepada apa? Takdir, buruk dan baik. Lalu kita melawan kepada Allah, cari dukun nih. Yang rontok itu rukun apa? Rukun iman. 6 rontok 1 jadi 5. Lengkap nggak iman kita? Itu cara mengapanya? Mau apa lagi? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu kita tak percaya dengan ayat Al-Quran tuh. Yang kita rusak apa? Iman. Datang orang ngaku, aku nabi terakhir. Di Indonesia ini ada banyak nabi baru dulu, tapi hilang-hilang gitu aja. Yang terakhir itu apa? Pelatih bulu tangkis ngaku nabi, ya kan? Ada pengikutnya. Yang rusak apa? Iman kepada Rasulnya. Berarti dari 6 itu tak lengkap. Kalau apa arti rukun? Rukun itu adalah suatu pekerjaan, satu syarat untuk satu pekerjaan yang apabila tidak dikerjakan batal pekerjaan itu, ya kan? Itu kan rukun itu. Contoh, Arafah itu adalah rukun daripada haji. Orang yang tidak wukuf di Arafah berarti hajinya. Rukun iman itu 6. Kalau hilang 1 berarti tak sempurna, tak lengkap imannya. Udah, itu aja pikiran kita. Tak susah-susah kita mendefinisikan. Ditentukan oleh Allah seperti ini. Lalu ditanya iman kepada malaikat misalnya. Kita dapat hadis di dalam barzah itu malaikat itu datang gini. Kita tidak tahu lah macam mana datangnya, macam mana akan ditanya begini. Lalu kita tak yakin, berarti kita gugur iman kepada malaikat. Kalau sudah gugur iman dari malaikat berarti yang 5 aja. Itu pun kalau 5 itu bagus. Kalau mulai pula mendatangi dukun berarti qada dan qadarnya kena kan? Tinggal 4. Percaya pula dia dengan nabi baru. Gugur pula 1 lagi. Sudah. Nah, iman kepada hari akhir itu bukan kita yakin pada hari akhir. Melakukan perbuatan jahat kita hari ini di dunia, berarti kan kita menafikan pertanyaan Allah di hari akhir. Berarti kita gugur keimanan kita di hari akhir. Bukan kita harus iman pada hari enggak. Berbuat jahat kita sehari, berarti kan kita sudah menafikan pertanggungjawaban kita di akhirat. Udahlah, kita ini panitia, buat aja lah. Kapan lagi? Berarti kan kita tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. 2 sekaligus habis rukun iman itu. Hidup itu
memang enak di dunia ini. Kapan lagi nih? Kita ini kan pengurus masjid, penasehat. Ini kan panitia amil zakat, ini kan hak kita. Hah? Yang duduk di situ garim, imam, yang tiap hari kerja. Giliran dibagi 1/8 untuk amil, ya. Begitu dibagi 1/8 amil itu, pengurus yang jadi penasihat itu paling banyak. Ini bukan amil, ini hamil, menghamili zakat. Hati-hati, amil itu adalah orang yang bekerja sepanjang tahun untuk zakat, baru dia berhak mendapatkan. Kalau fisabilillah itu identik dengan perang, tidak ada hak kita. Garim-garim bolehlah. Saya kasih tahu, ya udah, dikasih saya kasih, yang lain gitu. Saya terbangkan. Ini juga persoalan dalam hidup di dalam masjid. Bukan masalah sekarang kita ini bekerja. Sekarang kita mau bekerja di masjid itu apa? Nilai tak ada kan? Mau jadi kaya, nggak usah di masjid. Kaya trading, berdagang, tuh kaya di masjid bahaya. Itulah sekarang berkelahi-kelahi jadi pengurus masjid itu. Kan? Itu tadi. Sekarang mau apa? Nah, saya kisah aja lagi. Istiqlal itu, yayasan itu di bawah masjid. Kalau yang masjid yang di puncak, masjid di bawah yayasan, itu tergantung kita maunya seperti apa aja. Dia dua-dua punya mudarat dan punya manfaat. Kalau yayasan di bawahnya masjid, berarti pengurus masjid ditentukan oleh yayasan, maka di SK-kan oleh yayasan di pengurus. Kalau yayasan di bawah masjid, yayasan itu dibuat untuk ada sesuatu. Maksudnya istiqlal, dia ingin buat sekolah, maka dibikinlah yayasan. Yayasan ini membawahi sekolah, dan dia tidak ketergantungannya sama masjid, karena memang mungkin pengurus masjid ada yang orang yayasan, kan itu. Itu pun istiqlal itu ada masalah juga. Kata orang yayasan, istiqlal tak pernah bantu kami. Kata masjid, tak pernah ada store ke kami. Yang dibuat manusia ini semuanya punya kekurangan. Tergantung kita memilih dan sikap hati kita. Bisa ini enggak? Kalau yayasan di atas masjid, itulah untuk masuknya mencari sumbangan, masuk ke yayasan, dibantukan ke masjid. Karena mungkin tak ada balai pendidikan. Kalaupun ada, sama-sama kedudukannya. Ini sekolah, ini masjid, itu sama-sama di bawah yayasan, kan gitu. Nah, pengurusnya harus ditentukan oleh yayasan. Itu aturan. Dan yayasan ini tidak bisa dipaksakan pemerintah, karena ada dua di negeri kita ini. Negeri langsung sekolah di bawah pemerintah. Swasta itu langsung di bawah yayasan. Yang swasta ini tidak bisa diperintah oleh ini. Makanya ketua yayasan itu yang bisa berhak memberhentikan itu rapat pembina di yayasan. Kita boleh bernafsu, tapi kita punya jajaran dan aturan, dan itu kita taati secara undang-undang. Selesai. Kenapa harus sabar, syukur? Itu aja tuh gajinya. Tahan dirilah, ngapain marah-marah kayak gitu kan? Nah, cari solusi. Apa masalah? Oh, curiga, panggil kawan kita yang akuntan publik, audit. Apa susahnya? Ribut sana, ribut sini, ribut sana sini. Persepsi ini banyak salah, setan yang masuk. Orang ini makan ini, orang ini makan. Ambil akuntan itu, bayar. Kalau perlu kau orang kaya, bayar ke akuntan, kau audit. Selesai. Kan itu cara organisasi. Itu juga yang diperlukan dalam sabar dan syukur. Naikkan ke media online, naikkan ke sini, ribut aja, makin tambah banyak dosa. Kan? Itu persoalan hidup. Makanya saya bahas itu, kata persoalan hidup seperti itu aja. Nggak apa. Nah, sekarang pergi kita ke kuburan itu, pergi ke kuburannya, coba tanya tuh, sultan, mana ada sultan lagi, wahai mayat, mayat lagi. Sekarang apa mau kita hebatkan diri kita nih? Pergi ke kuburan sana doang, pergi ke kuburan sini. Kemarin Bang Herman negur saya, ngapa kuburan sini itu? Kita tanya sekarang, wahai panglima, kau panglima perang mana? Dalam bawah kan, di bawah kan? Bisa nggak kita minta sama dia? Dia yang minta sama kita, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau kita macam itu, nanti bisa nggak kita pertanggungjawabkan kerja kita di atas dunia ini? Itu yang penting dalam hidup. Ini sujud juga terakhir. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma inni as'aluka taubatan qablal maut, ya muqallibal qalbi ala ta'atik. Kerja kita tidak pernah taat sama Allah. Apa gunanya? Minta 3 kali di dalam sujud terakhir.
Permintaan tuh harus ada praktek. Minta kebahagiaan, minta itu. Nah, itulah yang dikatakan ini sebagian imannya sabar, sebagian imannya adalah syukur. Baru kita bisa enak hidup itu. Baca Quran, wa Quranul fajr. Bacaan Quran yang paling baik itu waktu fajar, sesudah subuh atau sebelum subuh. Wa Quranul fajr. Nah, khatam Quran yang paling baik itu dalam sholat. Makanya orang Arab kalau kita undang dia suka karena dia ingin khatam Quran itu dalam sholat. Awak nih kebiasaan kita nih, mudah-mudahan sih ya kebiasaan baik sih, khatam nasi kunyit, panggang singgang ayam, ayam satu biji itu diletakkan di nasi kunyit, khatam Quran yang dibaca wadduha sampai an-nas. Betul loh. Nggak, saya tanya sekarang, khatam itu apa nih? Kalau mau khatam anak-anak itu ambil 30 orang, kau juz 1, kau juz 2, juz 3. Pas hari H baru wadduha sampai an-nas. Itu kan celebrate-nya gitu. Itu kan pestanya gitu. Ya, saya suka juga khatam-khatam gitu. Ya, nasi kunyit, kambing gitu kan. Makanya kita tradisikan dengan ustaz kita yang hafal khatam dalam sholat itu. Itu berkahnya. Janganlah sekali-kali kita ini, maksudnya yang dah lama-lama dulu, ya saya juga melakukan itu juga dulu. Mau sunat Rasul kelas 6, khatam Quran wadduha sampai an-nas. Khatam Quran sebelum akad nikah wadduha sampai an-nas. Pengantin itu berdua suruh dia, kau separuh aku separuh. Nah, begitu nanti khatam betul-betul khatam. Ini celebrate-nya yang banyak. Celebrate itu nak musim lagi sekarang. Calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan. Kau 15 juz ya, aku 15 juz. Pas hari H mau khatam itu betul-betul khatam si perempuan itu. Karena yang separuh dari calon, yang separuh. Kalau bisa dia yang khatam. Lalu di situ nanti dia khatam, betul-betul khatam 30 juz. Ini yang khatamnya yang mana sekarang ya? Ad-duha sampai an-nas atau yang 30 juz? Enggak apa-apa, kita koreksi. Saya juga dalam posisi itu dulu. Ngaji, belum tamat Quran besar tuh ya. Masuk kelas 6. Dah, sunat Rasul, khatam, ad-duha nas. Nasi kunyit, ayam kampung jadi korban di atas nasi kunyit begini ya. Padahal kita telah membohongi diri sendiri. Saya tidak mengeritik, silakan aja, tapi buatlah sesuatu yang betul-betul kita jujur di hadapan Allah, bukan hanya untuk manusia, jujur di hadapan Allah. Allah itu maha tahu dengan apa yang kita buat, ya kan? Makanya kalimatnya ish masyi'ta, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kau akan mati. I'mal masyi'ta, kerjakan sesuka hatimu, fa innaka majziyun bih, karena engkau akan dibalas dari hasil pekerjaan yang kamu lakukan. Itu hadis Rasul. Mengenai khatam dari itu, kalau seandainya kita khatam, kita baca Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai apa kan, jadi betul terus setiap malam. Jadi kita khatam sendiri, khatam namanya. Ya khatam lah. Kalau seperti tadi dari dua sampai an-nas itu bukan khatam. Ada apa? Seperti yang Ustaz bilang tadi itu kan kumpul. Khatam juga, tapi ad-duha sampai an-nas. Sebelumnya dia baca Quran sebelumnya itu. Apa? Sebelumnya mana? Dia ad-duha di khatam itu kan sebelumnya dia ngaji baca terus. Ya alhamdulillah kalau dia baca. Kalau hanya untuk acara aja, coba tanya pengantin tuh, betul nggak dia ngaji itu 30 juz? Mungkin dia tahu belakang mungkin dibaca. Walau alam. Makanya saya ingin mengasih tahu itu kalau khatam itu jujur sama Allah. Jangan hanya nasi kunyit dengan ayam panggangnya aja. Jadi kata formalitas. Khatam formalitas itu celebrate itu kan pestanya. Kalau kita di masjid raya alhamdulillah ada berapa kali khatam, betul-betul khatam setahun sekali ya Ustaz ya. Nah sekali kemarin dapat, kemarin terakhir dapat, tapi karena beradu kambingnya enggak jadi kita beli. Beradu kambingnya dengan khatamnya Ustadz kita Yusuf. Setelah itu kita kan khatam lagi tuh, yang 1 tahun kita jalan itu khatam kedua kali nih Ustadz kita. Tapi yang tepat namanya apa Ustaz? Hah? Kalau acara
itu baca dari 2 setengah anas itu bukan khatam namanya. Khatam juga. Apa yang tepat namanya? Enggak khatam ad-duha sampai anas. Oh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan. Enggak, saya tak ada apa-apa. Saya pun di situ dulu. Makanya sekarang saya koreksi diri kita. Apa nih yang salah kita nih? Kok khatam Quran kok tidak betul juga itu kan? Maksudnya kelakuannya. Karena itu mungkin kadang-kadang kita. Bahasanya itu dalam keadaan kita tak jujur sama Allah. Ya, di depan manusia itu macam kita tuh hebat, tapi sebenarnya kita tak jujur sama Allah. Nah, itu kita perbaiki. Maksud saya tidak menyalahkan, silakan kita perbaiki. Kan lebih baik kalau kita memang sebelum itu orang ini khatam, betul-betul hari H itu memang khatam gitu. Nah, pas mau selesai habis itu tinggalkan ad-duha sampai an-nas. Ad-duha an-nas itu formalitas ketika acara. Kan lebih bagus. Jujur kita sama Allah betul-betul 30 juz. Kalau ditengok sahabat itu ada yang per hari khatam, nah, seperti apa itu? Ada yang 3 hari per 3 hari khatam. Ada yang 1 hari 3 kali khatam. Macam mana baca Quran itu? Nah, kita sebulan pun tak dapat. Kita tuh saya masuk di dalam loh, bukan saya menuduh-nuduh bapak ibu. Nah, sibuk sana, sibuk sini, tak jadi. Bolak buka ini tak jadi. Padahal kita sudah siapkan ya, habis subuh baca 1 juz, setengah juz, habis maghrib baca setengah juz, kan 1 juz itu. Setengah juz itu 30 menit dah paling lambat itu. Kalau bacaan murattal biasa antara 45 menit sejam itu 1 juz. Tapi kalau ada yang kurang di situ, saya mau belajar juga. Kurang dia dari 40 menit dia bisa khatam, berarti dia hafal sedikit kan? Nah itu. Tapi kalau orang yang tak hafal, saya pertanyakan juga. Kurang dia 15 menit bisa dia baca itu khatam, apa namanya? Khatam 1 juz. 1 juz maksudnya. Saya belajar sama dia. Saya paksakan itu, kadang suara keluar, kadang enggak, kadang suara keluar, kadang enggak. Itu 40 menit 1 juz. Paling cepat. Itu saya pribadi ya. Orang berbagai macam. Kalau yang hafal mungkin lebih cepat dia. Itu yang sahabat-sahabat itu 1 hari itu 30 juz. Nah, itu tuh sahabat. Kalau di Jawa itu banyak. Sebenarnya banyak kiai-kiai yang di Jawa itu per 3 hari khatam banyak. Cuma tak diviralkan melalui YouTube. Dan orang-orang begini tak mau diviral dan tak mau disebut. Karena takut dirinya nggak sanggup menerima viral itu, akhirnya jadi ria gitu. Itu aja. Kita tutup dengan doa kita mau majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dan nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Ridhailah amal soleh kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau ampuni dan Kau lindungi. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pisahkan antara kami dan virus-virus yang datang ya Allah, sebagaimana Engkau pisahkan antara barat dan timur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.